Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Lambang Warna. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk sharing ataupun berbagi pengalaman mengenai materi laporan pertanggungjawaban bendahara. Namun sebelumnya teman-teman, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin aku sampaikan nih untuk teman-teman semua selama mengikuti agenda pembelajaran dalam memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ bendahara itu sendiri. Adapun beberapa harapanku untuk kedepannya diantaranya adalah yang pertama, tentu saja diharapkan teman-teman bisa memahami kewajiban dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara. Lalu yang kedua, semoga teman-teman bisa memahami setiap bagian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Dan yang terakhir adalah diharapkan teman-teman bisa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara itu sendiri. Penting untuk kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya di sini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih siklus kewenangan dan tanggung jawab dari seorang bendahara itu sendiri. Jadi teman-teman, sebagaimana yang telah diatur ataupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 garing PMK.05 garing 2016 bahwa bendahara pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mentata usahakan, serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor atau satker, kementerian negara atau lembaga. Selain itu teman-teman, untuk dasar hukum lainnya, teman-teman bisa baca di sini, yaitu terdapat di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain itu, juga terdapat di dalam pasal 31 ayat 1 PP nomor 8 tahun 2006 yang menyatakan bahwa seorang BP atau bendahara pengeluaran wajib mentata usahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah dikelolanya di dalam rangka pelaksanaan APBN. Lalu apa sih laporan pertanggungjawaban itu? Jadi teman-teman, LPJ atau laporan pertanggungjawaban singkatnya adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang atau surat berharga yang dikelolanya sebagai apa? Yaitu sebagai bukti pertanggungjawaban mutlak. Jadi dalam penyusunan laporan LPJ ini juga harus berdasarkan BKU dan buku-buku pembantu lainnya teman-teman. Yang dimana setelah LPJ itu dibuat, tentu saja juga harus disampaikan kepada yang pertama, disampaikan kepada kuasa BUN atau Bendahara Umum Negara, yaitu KPPN itu sendiri, dengan tujuan untuk dilakukan verifikasi dan pencairan dana berkelanjutan. Lalu yang kedua, disampaikan kepada menteri ataupun pimpinan lembaga sebagai bentuk pengawasan internal di kementerian atau lembaga teman-teman. Dan yang terakhir, LPJ itu juga harus disampaikan kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit eksternal teman-teman. Berikut ini ada beberapa lampiran laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ketika nanti teman-teman ke depannya ingin membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Sakti. Namun di video ini aku lebih banyak menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi LPJ-nya teman-teman. Untuk teknis dalam pembuatannya melalui aplikasi Sakti itu akan aku buat video secara terpisah. Lalu di sini beberapa lampiran itu sendiri yang ingin aku sampaikan adalah, sebagai pengingat teman-teman bahwa lampiran di sini dari
Lampiran yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ini semuanya dapat teman-teman unduh nantinya atau bisa teman-teman cetak pada aplikasi Sakti. Untuk lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran itu ada 7 teman-teman, yaitu diantaranya yang pertama tentu saja diperlukan atau dibutuhkan yang namanya salinan rekening koran untuk setiap rekening yang dikelola oleh bendahara yang dicetak untuk periode berkenaan. Yang kedua ada LPJ Bendahara. Yang ketiga hasil pemeriksaan kas. Yang keempat laporan rincian saldo rekening bendahara. Yang kelima ada nota konfirmasi penerimaan negara. Yang keenam suplemen LPJ. Dan yang terakhir adalah dokumen lainnya sebagai pelengkap apabila ada teman-teman. Ini merupakan beberapa lampiran yang harus teman-teman persiapkan ketika dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara itu sendiri. Berikut ini adalah kewajiban rekonsiliasi internal yang dimana teman-teman setiap kali bendahara membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ bendahara tentu saja harus melakukan yang namanya penyocokan atau melakukan rekonsiliasi berapa sih besaran uang persediaan atau UP menurut bendahara dan UP di UAKPA teman-teman. Jadi UAKPA ini merupakan singkatan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Jadi dari hasil sinkronisasi itu pastikan nilai UP atau nilai uang persediaannya harus sama atau sinkron. Namun sebagai informasi tambahan di sini, apabila jika terdapat perbedaan, Satker atau Satuan Kerja wajib melampirkan penjelasan atas selisih tersebut dalam dokumen laporan pertanggungjawaban. Berikut ini merupakan batas maksimal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban teman-teman, yang dimana batas maksimalnya itu adalah 10 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Jadi dalam penyusunan LPJ itu wajib disusun secara bulanan berdasarkan BKU dan buku-buku pembantu lainnya teman-teman. Dan untuk batas maksimal penyampaiannya adalah 10 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Namun, jika tanggal 10 itu jatuh pada hari libur, maka LPJ-nya wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Kemudian ini merupakan sanksi keterlambatan jika bendahara terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jadi sanksinya adalah penundaan penerbitan SP2D. Apa itu SP2D? Yaitu surat perintah pencairan dana oleh KPPN. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya adalah SPM-UP, ada SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPM-LS. Jadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa dengan teman-teman adanya sanksi keterlambatan LPJ ini, maka penting untuk kita selalu mengikuti prosedur ataupun kepatuhan dalam pelaporan LPJ sebagai bentuk tertib dalam administrasi teman-teman. Sebagaimana dengan kita mengikuti aturan ataupun prosedur yang telah ditentukan, ini sebagai bentuk urat nadi likuiditas operasional di satuan kerja teman-teman. Berikut ini adalah format laporan pertanggungjawaban teman-teman, yang dimana untuk format LPJ ini itu adalah dokumen terstruktur yang disusun setelah kegiatan atau pengelolaan dana selesai untuk melaporkan hasil, baik itu relasi anggaran dan dokumentasi. LPJ ini bertujuan sebagai bukti pertanggungjawaban, transparansi, dan evaluasi. Berikut ini adalah format laporan pertanggungjawaban yang tentunya dapat teman-teman unduh pada aplikasi Sakti, yang dimana untuk format LPJ ini terdiri atau terdapat 6 bagian teman-teman. Bagian yang pertama tentu saja ada yang namanya data Satker dan data DIPA teman-teman. Bagian yang kedua yaitu Romawi 1, itu menjelaskan tentang keadaan pembukuan bulan pelaporan. Kemudian untuk bagian yang ketiga
Romawi kedua, keterangannya adalah keadaan kas pada akhir bulan pelaporan. Bagian yang keempat, yaitu Romawi ketiga, itu merupakan selisih kas. Bagian yang kelima, yaitu Romawi keempat, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA. Dan yang terakhir adalah bagian yang keenam, yaitu Romawi kelima, penjelasan selisih kas dan atau selisih pembukuan apabila ada teman-teman. Nah, untuk slide berikutnya, aku akan menjelaskan lebih jauh nih dari setiap bagian-bagian dari format laporan pertanggungjawaban ini, teman-teman. Bagian yang pertama yang ingin aku jelaskan kepada teman-teman semua bahwa yang pertama adalah data satker atau data satuan kerja dan data DIPA, teman-teman. Yang dimana data satker ini itu terdiri dari ada yang namanya kolom kementerian atau lembaga, ada unit organisasi, provinsi atau kabupaten, kota, kemudian ada kerja, dan yang terakhir adalah alamat dan nomor telepon. Dan untuk data DIPA-nya itu terdiri dari tanggal, nomor SP, tahun, dan KPPN. Bagian yang kedua yaitu Romawi yang pertama, keadaan pembukuan pada bulan pelaporan. Jadi pada Romawi 1 ini, teman-teman, keadaan pembukuan pada bulan pelaporan tentu saja harus diawali dengan melaporkan saldo akhir, yaitu terdapat di buku kas umum atau BKU, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa membandingkan nih keberadaan uang kas bendahara yang tercermin dalam BKU yang dibandingkan dengan penjumlahan dari buku-buku pembantu, baik itu buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku uang muka atau voucher, dan buku pembantu BPP, teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara membaca tabel saldo pada masing-masing buku pembantu ini, teman-teman? Pada Romawi 1 ini, teman-teman, itu kan menjelaskan tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan. Jadi, pada kolom ketiga ini, teman-teman, ini memberikan keterangan bahwa saldo awal ini merupakan nilai saldo awal yang dimana diambil dari nilai penutupan buku pembantu pada periode bulan sebelumnya, teman-teman. Setelah saldo awal, di sini terdapat kolom keempat, yaitu penambahan yang memberi keterangan bahwa pada dasarnya kolom penambahan ini merupakan nama kolom debit pada buku pembantu. Dan untuk kolom yang kelima, yaitu pengurangan, ini merupakan atau memberikan keterangan bahwa untuk pengurangan ini pada dasarnya adalah kolom pengurangan yang diambil dari kolom kredit pada buku pembantu, teman-teman. Dan yang terakhir pada kolom 6 yaitu saldo akhir, yaitu nilai saldo akhir ini diambil atau diperoleh dari rumus saldo awal ditambah dengan kolom penambahan, lalu teman-teman kurangi dengan kolom pengurangan. Maka akan menghasilkan nilai saldo akhir pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan saldo akhirnya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, untuk BKU pembantu di sini kan terdapat saldo awal juga nih, teman-teman. Ada penambahan, pengurangan, dan saldo akhir yang dimana ini penjelasannya konsepnya sama seperti yang aku jelaskan di awal tadi, teman-teman. Jadi untuk saldo awal pada bendahara pengeluaran selain kas, yang dimana di sini terdapat buku pembantu uang persediaan, buku pembantu tambahan uang persediaan, ada buku pembantu langsung bendahara, ada buku pembantu pajak, buku pembantu hibah, dan buku pembantu lain-lainnya, teman-teman. Jadi saldo awal ini merupakan nilai saldo awal yang diambil dari nilai penutupan buku pembantu pada periode sebelumnya. Lalu untuk kolom penambahan ini, teman-teman, ini juga pada dasarnya kolom penambahan ini adalah nama kolom debit pada buku pembantu. Dan untuk kolom yang kelima pada bagian pengurangan ini, untuk pengurangan pada dasarnya kolom pengurangan ini adalah nama kolom kredit pada buku pembantu, dan saldo akhir ini diperoleh dari saldo awal ditambah penambahan
dikurang dengan kolom pengurangan, maka didapatlah saldo akhirnya sebesar 7.640.738. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu Romawi kedua, yang menjelaskan tentang kondisi keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, yang dimana di sini keterangannya adalah bendahara melaporkan atau menyampaikan kesesuaian antara fisik dengan pembukuan yang dilakukan oleh BP, yang meliputi diantaranya yang pertama tentu saja ada uang tunai di brankas dan uang di rekening bank, teman-teman. Lalu kemudian untuk bagian yang keempat, yaitu Romawi yang ketiga, di sini keterangannya adalah selisih kas, dan di sini di satker kami untuk selisih kasnya itu tidak ada, alias 0 ya teman-teman ya. Dan bagian berikutnya, bagian yang kelima, yaitu tepatnya pada Romawi keempat, keterangannya adalah hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA, teman-teman. Jadi setiap kali bendahara membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban bendahara, tentu saja harus melakukan sinkronisasi atau rekonsiliasi berapa sih besaran UP atau uang persediaan antara menurut bendahara itu sendiri dan uang persediaan di unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA, teman-teman. Dan yang terakhir, bagian yang keenam, yaitu Romawi kelima, ini berisikan tentang penjelasan selisih kas dan atau selisih pembukuan UP apabila ada, teman-teman. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan untuk video teknis dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara melalui aplikasi Sakti, itu akan aku buat di video terpisah, dan ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.